Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota yang damai dan penuh dengan kesibukannya sehari-hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sekitar pasar. Niat awalnya ia hanya ingin menghilangkan penatnya yang beberapa hari kemarin ia disibukkan dengan membantu Baginda Raja di istana untuk menyelesaikan beberapa perkara yang rumit dan pelik. Tapi namanya juga Abu Nawas, seorang sufi yang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun dengan sangat memuaskan dan selalu menjadi daya tarik buat orang-orang untuk bertanya kepadanya. Ada yang hanya sekedar iseng ataupun bertanya tentang beberapa hukum agama. Dan benar saja, tidak lama setelah Abu Nawas sampai di pasar, ada seorang pedagang yang penasaran dan mendekatinya dan kemudian bertanya, "Abu Nawas, kami semua ingin tahu mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab. Kenapa enggak satu saja?" Yang tentunya bakal lebih mudah untuk kita orang awam ini, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum menghadap kerumunan yang berkumpul dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah tentang mazhab ini adalah perkara yang berat. Tapi mari kita diskusikan ini dengan cara yang menyenangkan." Ia lalu memulai ceritanya dengan nada yang jenaka. "Jadi, suatu malam saya bermimpi bertemu dengan orang bijak di sebuah taman yang indah. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing dari mereka sedang duduk di bawah pohon yang berbeda." Kerumunan tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab, tidak cukup satu saja?" Mereka tersenyum dan Imam Hanafi berkata, "Abu Nawas, bayangkan, jika di dunia ini hanya ada satu jenis makanan, bukankah sangat membosankan?" Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar analogi makan dari Imam Hanafi. Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. Imam Maliki kemudian menambahkan, "Setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam memahami ajaran Islam. Kami memberikan berbagai sudut pandang agar umat Islam bisa memilih yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka." Kerumunan pun mengangguk-ngangguk. Mereka memahami penjelasan Abu Nawas. Ia pun lalu melanjutkan. Imam Syafi'i tersenyum dan kemudian berkata, "Seperti sebuah taman dengan berbagai macam bunga, keempat mazhab ini memperindah ajaran Islam dengan cara yang berbeda-beda. Kami tidak berlawanan, tetapi kami saling melengkapi." Penduduk desa kembali tertawa dan bertepuk tangan, terhibur oleh analogi bunga dari Imam Syafi'i. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Terakhir Imam Hambali berkata, "Yang paling penting adalah niat dan ketulusan dalam beribadah. Keempat mazhab ini memberikan jalan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seorang pemuda dari kerumunan berdiri dan kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, bagaimana cara kita memilih mazhab yang sesuai?" Abu Nawas kemudian menjawab dengan bijak, "Pilihlah yang paling sesuai dengan hatimu dan keadaanmu, anak muda. Yang penting tetaplah berpegang pada ajaran Islam dan jangan saling menyalahkan. Ingat, ini adalah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit." Kerumunan tertawa dan bertepuk tangan lagi, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Ia menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, keempat mazhab ini adalah seperti 4 jalan menuju puncak gunung yang sama. Pilihlah jalan yang paling cocok untukmu dan tetaplah bersatu dalam cinta dan kasih sayang terhadap sesama umat muslim." Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di awal kisah, Baginda Raja di kediamannya memiliki beberapa ekor ayam. Melihat ayam betinanya yang bertelur,
Baginda Raja tersenyum kegirangan. Seketika Baginda Raja berpikir dalam hati, ayam ini bertelur. Telurnya dari ayam, sedangkan ayamnya dari telur. Atas kebingungannya, Baginda Raja pun ingin membuat sayembara untuk menjawab pertanyaan lebih dahulu, mana telur atau ayam. Tak lama Baginda memanggil pengawal. Pengawal, marilah. Segera umumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu adalah berupa pertanyaan yang mudah, akan tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan mendapatkan imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu 1 pundi emas. Akan tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Pengawal kerajaan pun segera mengumumkan di depan rakyat. Seketika banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur karena imbalannya yang besar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan apabila pesertanya hanya 4 orang saja, dan salah satunya adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua peserta sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung dan memanggil peserta pertama. Peserta pertama, majulah. Baginda bertanya, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tentu telur, Baginda, jawab peserta pertama. Lantas apa alasannya? Tanya Baginda. Ampun Paduka, bila ayam yang lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jelas peserta pertama. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Tanya Baginda kembali. Peserta pertama pun pucat dan tak mampu menjawabnya. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kapas. Ia tidak bisa menjawab tanpa ampun lagi. Lalu ia dimasukkan ke dalam penjara. Peserta kedua, silahkan maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan, jawab peserta kedua. Lantas bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami, jelas peserta kedua. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua hingga kebingungan menjawabnya dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara. Peserta ketiga, maju. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur, jawab peserta ketiga. Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada, kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dirami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri, jelas peserta ketiga. Terus bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Sanggah Baginda. Peserta ketiga pun tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara juga. Kini tiba giliran peserta yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, maju. Manakah yang lebih dulu,
telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Yang pasti adalah telur dulu Paduka, baru ayam, jawab Abu Nawas. Coba terangkan alasanmu secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng saja dengan jawaban Abu Nawas ini, sambil berpikir, kok bisa? Jawabannya kenal mengenal. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas, dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah yang telah dijanjikan sambil memegangi telurnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mimpi indah selalu mencerti Anda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.